Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insan muda yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena unik di masyarakat kita. Unik dan aneh. Puasa tapi nggak sholat. Puasa tapi nggak sholat. Nah, kira-kira seperti apa sih pandangan Islam, ya, pandangan fikih khususnya terhadap fenomena ini? Orang yang puasa Ramadan tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Nah, di sini ada 2 kondisi, ya. Kondisi yang pertama adalah orang yang tidak sholat karena tidak meyakini syariat sholat. Orang yang tidak sholat karena tidak meyakini syariat sholat. Nah, orang yang seperti ini sudah keluar dari Islam, ya, ataupun murtad dari Islam. Kenapa? Karena tidak meyakini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, apa hukum puasanya? Puasanya otomatis batal, ya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari Islam. Nah, tapi ada kondisi yang kedua adalah orang yang tidak sholat karena malas. Nah, dan ini kayaknya banyak di masyarakat kita. Wala'iyadzubillah, ini harus sama-sama kita perbaiki di masyarakat kita ini, ya. Nah, orang yang nggak sholat tapi karena malas, bukan karena tidak meyakini syariat sholat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tetap masih seorang muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Tapi orang ini fasik. Apa maksudnya fasik? Orang ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan sholat. Ya. Masya Allah, ini ada kupu-kupu. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tidak keluar dari Islam, tetapi fasik karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Apakah puasanya batal? Selama menjaga rukun dan syaratnya, maka puasanya nggak batal. Tetapi puasanya tentu jadi berkurang pahalanya, atau mungkin bahkan tidak bermakna puasanya, ya. Artinya tidak dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena telah meninggalkan syariat yang amat agung, yaitu sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang syariatnya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat salat 5 waktu ini, ya, mengundang langsung siapa? Nabi kita Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj, ya. Dan salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nah, hati-hati nih, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Hal ataupun ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka ibadah yang lain akan Allah nilai baik. Tapi kalau salatnya buruk, ya, bahkan meninggalkan salat, maka ibadah yang lain pun atau amalan yang lain akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kalau seorang hamba itu sholatnya berkualitas, tidak mungkin gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang sholatnya baik itu insya Allah senantiasa amalan hariannya baik. Karena energi sholat itu, nur dari sholat itu akan membimbingnya senantiasa dalam amal-amal kebaikan. Tapi kalau orang yang sholatnya tidak berkualitas, tidak khusyuk, tidak fokus kepada Allah, tidak tahu makna dari bacaan-bacaan sholatnya, maka wajar jika hari-harinya kemudian bergelimang dengan maksiat walaupun dia menjalankan sholat. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang menjaga sholat. Dan jangan sampai seumur hidup ini kita tinggalkan sholat 5 waktu. Bahkan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.